Halo guys, kembali lagi dengan saya Aurora Putri Aja. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan definisi menurut O'Reilly, analisis proses dan contoh tentang digital marketing. Yuk kita simak videonya. Digital marketing adalah bentuk pemasaran yang menggunakan platform dan kanal digital seperti internet, media sosial, email, dan mesin pencari untuk mempromosikan produk atau layanan. Tujuannya adalah mencapai target audiens secara online dan meningkatkan kehadiran merek, penjualan, atau interaksi konsumen. Digital marketing melibatkan strategi seperti SEO, Search Engine Optimization, SEM, Search Engine Marketing, media sosial, konten pemasaran, dan email marketing. Yang pertama, menurut Flipcotter, digital marketing adalah penggunaan saluran digital oleh pemasar untuk mempromosikan atau memasarkan produk dan layanan kepada konsumen yang berpotensi. Yang kedua, menurut Dave Chaffee, digital marketing mencakup mengoptimalkan semua titik kontak pemasaran melalui pembagian teknologi baru berbasis digital, terutama internet dan perangkat seluler. Yang ketiga, menurut Neil Patel, digital marketing adalah segala bentuk pemasaran yang melibatkan penggunaan perangkat elektronik atau internet untuk berinteraksi dengan calon pelanggan. Yang keempat, menurut Avi Arya, digital marketing adalah seni dan ilmu dalam memahami konsumen online dan membuat pengalaman yang dapat diukur untuk berinteraksi dengan mereka secara pribadi atau melalui berbagai saluran online. Yang kelima, menurut Ryan D.S., digital marketing adalah segala upaya pemasaran yang memanfaatkan perangkat elektronik atau internet untuk menciptakan, mengirimkan, dan mengkomunikasikan nilai kepada pelanggan secara real time. Analisis dalam konteks digital marketing melibatkan evaluasi kinerja kampanye dan strategi secara menyeluruh. Yang pertama, tinjau sejauh mana tujuan yang ditetapkan telah tercapai. Apakah itu meningkatkan penjualan, kesadaran merek, atau interaksi konsumen. Yang kedua, evaluasi data demografis dari audiens untuk memahami siapa yang merespon kampanye dengan baik, identifikasi potensi pelanggan. Yang ketiga, tinjau kinerja kampanye di platform media sosial, termasuk interaksi, share, dan komentar untuk mengukur tingkat keterlibatan.
Yang keempat, periksa posisi peningkat di mesin pencari lalu lintas organik untuk mengevaluasi efektivitas strategi SEO. Yang kelima, analisis tingkat konversi dari pengunjung menjadi pelanggan atau pelanggan potensi tergantung pada tujuan kampanye. Yang keenam, hitung ROI untuk menilai seberapa efektif pengeluaran pemasaran digital dalam mencapai tujuan bisnis. Yang ketujuh, evaluasi tingkat retensi pelanggan dan bagaimana kampanye digital dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan. Yang kedelapan, jika relevan, lakukan analisis A atau B testing untuk membandingkan performa berbagai elemen kampanye seperti judul, gambar, atau panggilan tindakan. Yang 9, pahami strategi digital marketing, pesaing, dan identifikasi peluang atau tantangan yang dapat diambil sebagai pembelajaran. Yang ke-10, pantau tren industri dan perubahan perilaku konsumen untuk memastikan strategi tetap relevan dan inovatif. Proses digital marketing melibatkan beberapa tahapan yang dapat disesuaikan sesuai strategi bisnis. Yang pertama, penetapkan tujuan. Tentukan tujuan bisnis dan pemasaran yang ingin dicapai dengan kampanye digital. Yang kedua, pemahaman target audiens. Identifikasi dan pahami karakteristik, preferensi, dan perilaku target audiens. Yang ketiga, pemilihan saluran digital. Pilih saluran digital yang sesuai dengan audiens dan tujuan seperti SEO, media sosial, email marketing, atau iklan berbayar. Yang keempat, pembuatan konten. Buat konten yang relevan, menarik, dan bernilai tambah untuk audiens. Yang kelima, optimasi SEO. Jika melibatkan konten online, optimalkan untuk mesin pencari target mudah ditemukan oleh calon konsumen. Yang keenam, pengelolaan media sosial. Kelola dan interaksi aktif di platform media sosial untuk membangun komunikasi dan meningkatkan kesadaran merek. Yang ketujuh, pelaksanaan kampanye. Jalankan kampanye digital dengan melibatkan promosi dan kegiatan pemasaran lainnya. Yang ke-8, analisis dan pengukuran. Lacak kinerja kampanye melalui analisis data untuk menilai sejauh mana tujuan tercapai. Yang ke-9, penyesuaian strategi. Berdasarkan analisis, sesuaikan strategi digital marketing untuk meningkatkan efektivitas dan respon pelanggan. Yang ke-10, pemeliharaan dan inovasi.
terus pemeliharaan kampanye dan selalu cari inovasi baru dalam pemasaran digital sesuai dengan perubahan tren dan teknologi. Contoh yang saya ambil, kampanye digital untuk meningkatkan penjualan pakaian olahraga. Yang pertama, jika tujuan utama adalah meningkatkan penjualan, analisis akan melibatkan membandingkan antara angka penjualan sebelum dan sesudah kampanye. Yang kedua, jika data menunjukkan bahwa kelompok usia 18 sampai 30 tahun lebih responsif. Yang ketiga, jika melihat kenaikan drastis dalam jumlah like, share, dan komentar pada postingan media sosial terkait kampanye. Yang keempat, melalui analisis kata kunci dan peringkat dapat dievaluasi apakah optimasi SEO berhasil meningkatkan visibilitas produk di mesin pencari. Yang kelima, jika terdapat peningkatan signifikan dalam konversi seperti pembelian online atau langganan investor. Yang keenam, dengan membandingkan total pengeluaran kampanye dengan pendapatan tambahan yang dihasilkan, dapat dihitung ROI untuk menilai efektivitas investasi. Yang ketujuh, melalui analisis retensi pelanggan, Anda dapat menilai sejauh mana kampanye berkontribusi pada mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Yang kedelapan, misalnya dengan melakukan A atau B testing pada dua varian iklan Facebook, dapat dianalisis mana yang memberikan tingkat konversi lebih tinggi. Yang 9, melihat apakah pesaing meluncurkan kampanye serupa dan bagaimana respon pasar terhadap keduanya. Yang ke-10, mencari apakah ada tren baru dalam pemasaran digital atau perubahan perilaku konsumen yang dapat dimanfaatkan atau diantisipasi.